aku, beauty aku yang ada di luar sana. Hari ini aku mau buat video tutorial dan skincare rutin aku dan juga makeup untuk sehari-hari aku loh, by Wadah ya. Stay tune ya, jangan kemana-mana, keep watching. Nah, untuk step 1, pasti aku selalu gunain wadah Naturally Sooth Balancing Toner setelah aku cuci muka, karena ini bagus banget untuk ngembaliin pH kulit aku. Cukup dituang-tuang ke kapas aja kayak gini, terus diaplikasiin deh ke wajah. Diinget ya ladies, untuk penggunaan kapas dijepit kayak gini. Nah, baru ditap-tap ke seluruh area wajah. Karena Sooth Balancing Toner ini mengandung ekstrak rumput laut yang bantu untuk menyegarkan kulit serta bantu melembabkan. Jadi pasti aku selalu pakai dan gak pernah skip toner, karena ini bisa membantu kulit aku jauh lebih segar. Apalagi kulit aku yang cenderung kombinasi kayak gini, di bagian area pipiku juga agak kering kayak gitu. Nah, lebih segar kan? Untuk yang selanjutnya aku pakai dari Wardah Hydra Rose Petal Infused Toner. Nah, kalian bisa lihat, masya Allah cantik banget, ada kelopak bunga mawarnya asli kayak gini. Untuk pemakaiannya cukup mudah, tinggal dituang ke telapak tangan 2-3 tetes aja. Nah, lalu digosok-gosok, terus diaplikasiin deh ke area wajah kita kayak gini. Kenapa sih aku selalu suka pakai 2 toner, kadang 2 layer atau 3 layer? Karena walaupun kulit kita cenderung berminyak, combination atau apa, itu juga bisa dehidrasi loh kawan-kawan. Jadi penting banget ya untuk jaga kelembapan kulit supaya kulit kita tetap sehat. Dan wadah Petal Infused Toner ini udah ngandung 72 hours hydrating dan juga alkaline rose oil yang bantu melembabkan serta membuat kulit kita jauh lebih plumpy. Nah, kenapa itu aku selalu suka pakai ini. Nah, yang kali ini aku panggil si kecil-kecil cabai rawit. Apa sih? Yaitu wadah si Defend with vitamin C. Ini enak banget loh, karena udah ada aplikator pipetnya, jadinya gampang banget untuk diaplikasiin. Tinggal pipet aja kayak gini, langsung diaplikasiin ke wajah, di dahi, pipi, dan juga dagu. Kenapa aku panggil dia si kecil cabai rawit? Karena ini bener-bener bagus banget, udah ngandung antioksidan, juga high grade vitamin C kayak gitu. Dimana antioksidan sendiri fungsinya adalah untuk melawan radikal bebas penyebab penuaan dini pada kulit, dan juga vitamin C nya itu membantu untuk meningkatkan kolagen dalam kulit kita atau yang disebut protein alami kulit. Jadi kulit kelihatan lebih lembab, lebih kencang, dan juga lebih healthy kayak gitu. Jika rajin pakai rutin siang dan malam, ini akan membuat kulitmu jadi lebih youthful glowing skin kayak gitu nih. Udah kayak serasa bisa ngaca nanti deh kayak gitu. Jadi jangan pernah skip untuk penggunaan serum, karena serum itu bagus banget. Dia high grade, jadinya lebih cepat menyerap ke dalam kulit dan juga bisa membantu mencerahkan lebih maksimal jika dibarengin dengan penggunaan siang dan malam. Ini adalah krim untuk area mata. Ini wadah Renew Anti-Aging Eye Cream. Kenapa aku pilih anti-aging? Karena biasanya bagian area bawah mata kita itu cenderung lebih gelap, memiliki kantung mata dan juga garis-garis halus saat kita tersenyum. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena dia udah ngandung terobosan terbaru Advanced Recover Age, dan juga ada dikombinasikan dengan bahan-bahan aktif seperti 3D Nutri Flake aktif yang membantu untuk mengurangi tampilan kantung mata, juga membuat kulit kita jadi lebih elastis. Dan juga ada hyaluronic acid untuk melembabkan, vitamin B3, dan juga dilengkapi dengan apple pitosol extract. Dan pemakaiannya cukup mudah, tinggal diaplikasikan memutar bagian keluar di area mata. Jadi untuk bantu mengurangi garis-garis halus serta lebih membuat kulit juga jauh lebih elastis dan kencang. Ini penting banget ya. Pakai toner udah, eye cream udah, pakai serum juga udah. Apa ya yang belum? Iya, ini dia. Ada wadah Dewy Aqua Degel. Ini moisturizer favorit aku. Maafin ya, aku pakai bandana karena tadi kerudungku basah.
kena serum. Nah, kenapa ini aku bilang paling favorit aku untuk moisturizernya? Karena ini teksturnya watery gel. Jadi ketika diaplikasiin nanti akan memberikan efek yang menyegarkan dan juga menghidrasi. Nah, jangan lupa ketika pakai krim tangannya harus bersih ya. Nah, ini ketika diaplikasiin pun hasilnya akan cepet banget meresap ke dalam kulit. Jadinya gak perlu waktu nunggu lama. Dan nah, ini udah langsung meresap dan membuat kulit kita jadi terhidrasi selama 72 jam. Dan juga pada Hydra Rose Dewy Aqua Gel ini sudah mengandung hafalan rose oil yang membantu menjaga kelembapan kulit kita dan menghidrasinya. Plus juga ada sensasi soothing dan calmingnya, jadi enak banget. Kenapa aku suka banget sama moisturizer ini? Karena ini bisa benar-benar menjaga kulit kelembapan aku selama seharian penuh kayak gitu. Dan hasil yang aku dapetin ketika aku rutin pakai moisturizer adalah kulit aku pori-porinya jauh lebih kecil dan juga lebih sehat, plumpy kayak gitu deh. Nah, ini tinggal diratain aja kayak gini. Nah, lihat kan, plumpy banget. Ini hasilnya. The last but not the least, this is Wadah UV Shield Essential Sunscreen Gel SPF 30 PA++. Ini adalah pengunci untuk semua skincare yang udah aku pakai tadi. Nah, ibarat kata makan yang tadi, ini adalah minumnya. Jadi untuk mengunci semua skincare aku pakai sunscreen. Nah, ini biasanya aku pakai lumayan tebal kayak gini. Walaupun tebal kayak gini, ini teksturnya lightweight loh. Jadinya ringan banget dipakai walaupun setebal kayak gini. Plus ketika diaplikasiin, ini sama sekali gak ninggalin wet cast. Dan kulit aku juga jauh kelihatan lebih sehat. Aku suka juga pakai ini karena udah ngandung profit vitamin B5, juga vitamin E untuk melembabkan, dan juga ini 0% alkohol. Plus udah ada perlindungan UVA dan UVB. Kalian tahu sinar matahari itu bahaya banget buat kulit, bisa nyebabin kanker kulit yang paling bahaya dan juga flek hitam. Dan yang terbaru adalah ini sudah ngandung perlindungan blue light. Kalian tahu blue light itu apa? Itu sama bahayanya kayak sinar matahari. Jika kita lama-lama lihat layar HP, kena sinar lampu, itu juga akan menyebabkan kulit kita terbakar dan akan menyebabkan penggelapan pada kulit, flek hitam, dan juga lama-kelamaan kulit kita akan kusam. Makanya harus selalu pakai sunscreen ya, walaupun tetap di rumah aja, karena sinar matahari, sinar lampu blue light itu ada di mana-mana. Nah, oke, itu tadi rangkaian untuk daily skincare rutin aku. Jadi aku udah pakai toner dari Natural Daily Seaweed Balancing Toner, dan juga ada dari Hydra Rose Petal Infused Toner. Dilanjut dengan si Defense Vitamin C Serum, dan juga nggak lupa aku selalu pakai eye cream untuk bagian bawah mata aku, karena bagian bawah mata aku cenderung agak gelap, lumayan agak gelap sih, tapi nggak terlalu gelap. Makanya untuk bagian eye cream jangan pernah ditinggal ya ladies, karena itu juga penting banget untuk hasil look makeup yang maksimal. Dan setelah pemakaian serum dan juga eye cream, akan aku lanjutin dengan moisturizer, karena pemakaian moisturizer itu penting banget, apalagi untuk kalian yang kulit cenderung kering kayak gitu. Plus aku gak pernah ketinggalan juga untuk pemakaian UV Shield-nya, yaitu sunscreen dari Wardah. Ini formulasi yang terbaru dari Wardah, jadi aku suka banget dengan teksturnya, gak ninggalin wet cast di kulit. Dan juga udah ada perlindungan dari blue light-nya, yaitu sinar HP. Apalagi zaman sekarang masih pandemi, kita sering banget nonton layar HP sampai 12 jam per hari. Jadi penting banget untuk selalu pakai UV sunscreen walaupun kita nggak kemana-mana, walaupun di rumah aja kayak gitu. Dan sunscreen ini juga menjadi step terakhir aku untuk di daily skincare rutin aku di pagi hari kayak gitu. Jadi karena kita udah selesai udah gak sabar banget untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu dari makeup look untuk sehari-hari. Yuk, let's go! Nah, step 1 adalah pemakaian foundation. Ini adalah Lightening Liquid Foundation yang terbaru dari Wardah. Dan ini ada 4 shade. Yang aku pakai ini adalah shade 03 yang warna ivory 03 ya, karena ini memang sesuai banget sama warna kulit tone aku. Pas banget pokoknya, aplikasinya juga enak karena ujungnya yang runcing, jadinya bisa langsung diaplikasiin deh ke wajah. Ups, kebanyakan. Gak apa-apa deh, nanti kan bisa di
aplikasiin sama beauty blender, jadinya bisa lebih rapi kayak gini. Terus ditetep aja sama beauty blender, jangan ditarik ya, supaya hasilnya jauh lebih natural dan juga lebih tahan lama. Nah, aku jelasin kenapa aku pakai lightening liquid foundation ini, karena ini adalah foundation terbaru dari Wardah yang udah mengandung oil absorb untuk membantu menyerap minyak secara berlebih, dan juga udah ada SPF-nya, SPF 30 dan PA++. Dan tahan lama hingga 12 jam loh untuk wajah cerah natural sepanjang hari. Biasanya aku kalau kerja pakai sekali aja sampai 8 jam ke depan. Ini udah awet banget walaupun buat sholat, buat wudhu kayak gitu. Dan aku sukanya ini juga udah ada vitamin E. Jadi untuk kulit kalian yang kering ini cocok banget karena juga terasa lembab di kulit walaupun hasilnya natural matte finish kayak gitu. Plus ini non komedogenic ya, jadi nggak perlu khawatir karena nggak akan nyebabin komedo. Yang penting pembersihannya selalu dijaga ya kawan-kawan. Nah kayak gini, terus diaplikasiin di bagian bawah mata, juga diratain pakai beauty blender yang ujungnya runcing. Nah kayak gini aja, diratain sampai benar-benar rata pokoknya. Nah sampai serata mungkin. Nah bisa dilihat kan, sekarang kulit aku warnanya jauh lebih merata, dan yang warna kulit tidak merata tadi juga udah hilang. Cincin. Setelah kompleksinya udah, sekarang aku lanjut mau pakai bedaknya. Nah ini ada face powder dan juga tue cake. Yang pertama adalah Wardah Luminous Face Powder. Ini shade-nya nomor 02 yang warna beige, dan dia juga punya 3 shade warna lainnya sesuai jenis kulit. Nah untuk tue cake-nya aku pakai Matte Fit Powder Foundation dari Insta Perfect, dan ini shade-nya nomor 13 yang warna beige. Nah yang pertama aku selalu pakai face powder terlebih dahulu untuk nge-shade bagian bawah mataku atau kita sebut baking ini, supaya area-area yang berminyak itu jadi lebih terkontrol kayak gitu. Jadinya disesuaikan aja sama kulit kalian yang areanya berminyak di bagian mana. Bisa di baking dulu, biasanya ditunggu 5 atau 3 menit, tapi karena ini video tutorial jadinya nanti aku akan langsung. Nah cara bakingnya tinggal di tap-tap aja ke bagian yang area berminyak. Kalau punyaku yang bagian berminyak adalah bagian bawah mata dan juga area hidung. Setelah udah ditunggu 5 menit, nah aku lanjut pakai Matte Fit Powder Foundation dari Insta Perfect yang shade 13 juga. Aku pakai di sini adalah brush atau mau pakai sponge juga bisa, sesuai keinginan aja, tapi kalau aku lebih suka pakai brush, lebih enak. Nah tinggal di swipe aja kayak gini, putar-putar, diratain ke semua bagian wajah kita. Dan aku suka banget sama Matte Fit Powder Foundation dari Insta Perfect ini. Udah warnanya natural look, juga ini hasilnya enak banget, ringan tapi tahan banget buat seharian. Walaupun aku buat wudhu, ini juga tahan banget, nggak luntur sama sekali loh. Paling cinta pokoknya aku sama Wardah Insta Perfect ini. Dan juga ini shade-nya ada 4 warna. Ada nomor 11 yang warna paling terang, 12 itu adalah warna yang natural tone atau ke yellow, 13 ini yang natural beige agak kecoklatan, dan 14 yang paling gelap. Nah hasilnya kayak gini nih. Oke udah matte, tapi bibirku kering. Nah bentar, aku mau pakai ini dulu deh. Wardah Everyday Fruit Sheer Lip Balm yang varian grape. Ini udah ngandung moisturizer plus vitamin E dan juga dilengkapi dengan UV protection untuk melindungi bibir kita. Dan juga yang Fruit Sheer Lip Balm series grape ini udah ada warnanya juga, jadi buat bibir kita jauh lebih cantik dan pink alami kayak gini. Jadi pastiin sebelum pakai lipstick harus pakai lip balm dulu ya. Nah yang selanjutnya ada bagian alis. Aku pakai Wardah Expert Eyebrow Pencil yang warna brown kayak gini. Ini aku suka banget karena udah dilengkapin sama brushnya juga, jadi untuk ngerapiin bulu-bulu alis aku. Nah yang pertama kita pakai eyebrownya adalah dibingkai dulu kayak gini. Nah kalau yang udah biasa bisa langsung digambar, tapi kalau belum biasa kita bisa bingkai kayak gini dulu. Diambil garis bagian depan sesuai di terus bagian tengah, dan untuk bagian ujung kita pakai ujung mata. Nah langsung digaris kayak gini aja. Terus setelah itu disisir lembut supaya bulunya lebih rapi, jadi enak gambarnya.
Nah, gambarnya yang pertama ditarik untuk bagian bawahnya, ditarik dari bagian depan, ditarik ke belakang sampai bagian ujung ya. Kalau ini ujung ke ujung untuk bagian bawahnya. Untuk bentuknya sesuai aja. Nah, untuk bagian depan ini enggak dari ujung depan, tapi dari 1 atau 1,5 cm bagian depan. Setelah sampai tengah, nanti dibentuk garis miring ke lurus ke bawah kayak gini. Jadi diginiin aja. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Gampang banget deh kalau yang udah biasa. Kalau yang masih belajar, semangat ya. Nah, kayak ini nih hasilnya nih. Nah, udah jadi. Aku rapiin dulu deh, supaya jadi lebih rapi dan lebih bagus nantinya. Setelah udah selesai dirapiin, kita lanjut untuk yang sebelahnya juga, sebagian sini. Untuk stepnya sama ya. Ini aku tarik garis lurus dulu supaya sama atau sejajar kayak gini. Untuk bagian bawah ditarik dari ujung depan sampai ke ujung belakang, melengkung ke belakang kayak gini aja. Nah, untuk bagian atas nanti sama juga, ditarik dulu garis lurus. Nah, ini sama diambilnya juga 1 sampai 1,5 cm dari depan kayak gini. Jadi nggak full dari garis depan ya, ini hanya dari pertengahannya. Terus sampai tengah nanti diambil garis miring ke bawah kayak gini, dibingkai dulu sampai benar-benar rapi. Kalau ada yang kurang rapi kayak gini, biasanya aku pakai cotton bud untuk rapiin. Gak usah khawatir dan gak usah bingung, gak usah dihapus. Jadi ambil cotton bud aja, dirapiin kayak gini supaya nggak ngerusak bedak sama foundation yang udah dipakai. Pelan-pelan aja kayak gini. Nah, terus dirapiin pakai cotton budnya pelan-pelan ya. Kayak gini nih udah jadi. Untuk ngisi bagian tengahnya, aku nggak pakai eyebrow pencil ya. Tapi aku mau pakai apa? Ayo. Ini aku punya sesuatu yang bagus. Ini adalah Wardah Eyebrow Kit. Ini ada 3 shade, 1 concealer, dan bagian tengah itu warna brown dan bagian pinggir itu dark brown. Ini untuk ngisi bagian tengah ya. Ini teksturnya adalah powdery dan ini udah ada aplikator lucunya, udah ada brush miring dan spulinya. Nah, kayak gini aku pakai brush yang miringnya. Yang aku ambil adalah dark brown kayak gini, terus diisi untuk bagian tengahnya. Nah, diratain aja, nggak dari depan tapi dari bagian tengah sampai ke belakang. Tapi karena ini kuasnya terlalu kecil, kayaknya aku mau pakai brush aku sendiri aja. Sama kayak gini, brushnya juga brush miring juga, cuma lebih panjang, jadi lebih enak buat ngisi. Diisinya dari bagian tengah ke belakang sampai benar-benar rata dan diratain aja. Terus pakai brush kayak gini. Nah, kayak gini aja diratain sampai benar-benar ketutup. Diratain ya, diingat supaya warnanya gak belang-belang. Untuk bagian samping sama, dari bagian tengah sampai ke belakang. Oke? Karena di bagian depan nanti kita akan brush supaya hasilnya gak ngeblok. Jadinya hasilnya lebih terlihat natural dan lebih bagus kayak gitu. Kayak gini, dirapiin sampai benar-benar rata. Nah, kayak gini nih. Oke? Nah, untuk ngerapiin bagian bawah-bawahnya kayak gini, bulu-bulunya yang kurang rata, biasanya kita pakai concealer, tapi concealerku nggak ada, jadi aku akan pakai lightening foundation kayak gini. Tunggu ya. Nah, gini nih udah aku rapiin, bagus kan? Udah rapi. Nah, bisa dilihat nih alis aku jadi udah rapi setelah di concealer. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk pakaian eyeshadow. Ini adalah wadah eksklusif eyeshadow palette yang nomor 01 Sunset Brown. Dan hari ini karena kita pakai warna putih agak ke gold, jadinya aku mau pakai warna gold aja. Kayak gini. Nanti aku mau pakai yang warna gold yang ini ya. Nah, diambil lalu diaplikasiin memutar kayak gini ya. Pastiin ketika pakai diputar aja, jadi supaya hasilnya lebih looknya natural kayak gini. Diratain satu kelopak mata, biasanya kalau aku sehari-hari sih pakainya satu warna aja kayak gitu, tapi nanti aku mau coba pakai 2 deh, boleh 2 warna ya. Untuk bagian ujung nanti kita pakein warna coklat agak dark brown kayak gitu. Ini diratain dulu ke seluruh kelopak matanya, putar-putar halus kayak gini, diratain sampai benar-benar rata.
gini ya ladies ya. Nah, setelah sudah selesai diratain, kita pindah bagian satunya yang sebelah sama dipakainya. Ya kadang aku lupa ini ternyata aku biasa gesek, kadang aku nggak puter-puter. Ya pokoknya diaplikasiin yang sampai rata kayak gini. Dicoba deh lihat perbandingannya, satu natural satunya lebih bold kan, karena aku satu gesek satunya aku puter-puter tadi. Nah kayak gini bisa kelihatan. Ntar aku ratain dulu, tambahin dulu yang ini. Nah kayak gini nih. Nah karena kita mau buat shade-nya 2 warna, jadinya satunya aku tambahin, karena ini gak ada coklatnya, aku pakai dari palet lainnya yang isi 3. Oke, aku pakai yang warna dark brown. Oke, sebentar. Nah ini aku pakai palet satunya, aku pakai warna yang dark brown untuk bagian ujungnya supaya mempertegas bagian matanya kayak gini. Jadi tipis-tipis aja untuk bagian ujung aja, sampai sedikit ke tengah, jangan full ya kalau yang ini, cuma supaya memperdalam bagian area matanya aja. Ini ada yang jatuh, aku rapiin dulu. Udah, oke. Dari rapiin bener-bener sampai ngeblend, di blendnya bener-bener sempurna. Kalau enggak nanti garis jadinya jelek kayak gini. Udah, nah bisa dilihat udah ngeblend. Oke, aku lanjut blending lagi supaya benar-benar bagus hasilnya. Nah setelah itu sampingnya sama, kita blend pelan-pelan dari bagian ujung sampai sedikit ke tengah, nggak sampai tengah banget, hanya untuk bagian ujung karena kita mau buat agak sedikit lebih dalam kayak gini aja. Ya ini tadi ceritanya membuat makeup natural kenapa jadi bold kayak gini. Udah deh kayak gini ya. Oke, udah rapi. Nah selanjutnya next aku akan pakai brush kayak gini untuk keratain bagian atasnya supaya hasilnya jauh lebih natural. Tinggal diputar-putar aja kayak gini dari ujung belakang sampai ke depan, sampai benar-benar hasilnya nggak ngegaris. Nah kayak gini dirapiin aja, diratain pakai brushnya, dan dipastiin ya brushnya udah bersih supaya nggak ada warna-warna lain. Nah bisa lihat kan bedanya, satunya udah rapi dan satunya masih blok. Nah kita rapiin juga yang bagian sini. Oke, tinggal diputar-putar aja kayak gini, diputar-putar lembut sampai hasilnya natural dan rapi, nggak ngebuat line kayak gitu. Oke, jadi kayak gini. Nah ini bisa dilihat hasilnya dari samping kanan kiri. Oke, kita akan lanjut ke step selanjutnya ya, jangan bosan-bosan. Untuk yang selanjutnya kita akan pakai eyeliner, dan ini adalah Wardah Expert Stylish Liquid Eyeliner. Ini adalah eyeliner favorit aku karena aplikatornya juga udah berbentuk spidol kayak gini. Nah untuk pakainya, yang bagian belakang kita tarik dari ujung bagian bawah, ditarik ke belakang, terus ditarik naik sampai ke bagian tengah kayak gini. Nah sampai tengah aja ya. Nah terus habis itu kita akan isi, dan kalau mau wing tinggal ditambahin wing di bagian ujungnya kayak gini aja. Nah terus habis itu kita isi bagian yang masih bolong-bolong atau masih kurang rata. Setelah itu kita colok dulu. Nah diratain sampai benar-benar rata kayak gini. Nah masih ada yang kurang rata, kita ratain dulu lagi. Kenapa aku suka pakai eyeliner ini? Karena eyeliner ini benar-benar hitam banget, plus juga ini udah waterproof loh. Jadinya ketika buat wudhu ataupun ketika buat sholat ini udah tahan air. Nah hasilnya kayak gini nih kalau udah rata nih. Udah ya. Nah untuk yang selanjutnya, di bagian depan kita tarik dari ujung depan sampai ke tengah. Nah ditarik kayak gini aja, pelan-pelan ya. Kalau yang masih belum biasa, pelan-pelan aja. Nanti kalau udah biasa, insya Allah akan gampang kok, yakin deh. Nah hasilnya akan kayak gini jika pakainya. Yang penting benar, jadi nanti hasilnya akan lebih bagus.
Jangan dari depan sampai ke belakang ya ladies ya, tapi dari belakang sampai tengah dan dari depan sampai ke tengah. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, udah kan? Nih udah cantik, udah rata. Beda banget ya sama yang sebelahnya. Yang satunya udah pakai eyeliner, yang satunya masih belum. Oke, aku lanjut untuk yang satunya ya, ditunggu. Nah ini hasilnya kalau udah aku pakai eyeliner semua. Lanjut nih, aku mau pakai wadah Eye Expert Perfect Curl Mascara. Ini aku paling suka dari 3 varian yang lainnya, yang dari Aqualash Mascara dan juga ada Volume Expert Mascara. Kenapa aku paling suka sama ini? Karena ini spoolie brushnya enak banget, udah melengkung jadinya enak banget diaplikasiin. Nah ketika pakai maskara pastiin ya di zigzag dan diangkat ke atas kayak gini. Maafin mata aku yang melotot ya. Nah pastiin ya di zigzag kayak gini untuk hasil yang maksimal. Kenapa aku suka banget sama Perfect Curl Mascara ini? Karena varian maskara ini udah ada curl lock powernya untuk bulu mata yang lebih tebal, panjang, lentik, dan disertai dengan argan oil untuk menutrisi bulu mata kita. Nah kayak gini nih, supaya hasilnya lebih maksimal dibuat berlayar atau berulang kali kayak gini sampai bener bulu-bulu mata kita keangkat. Nah kayak gini hasilnya akan jauh lebih maksimal kan. Nah maaf ada yang kecoret, aku rapiin dulu. Nah udah kayak gini, beda kan? Yang satunya udah cantik, yang satunya masih biasa. Dan maskara ini juga udah waterproof, jadinya ketika keringetan ataupun lagi wudhu, maskara ini gak akan nyebabin smudging, jadinya gak akan buat item-item di bagian bawah mata kita. Oke, kita lanjut untuk yang sebelahnya. Nah untuk yang sebelahnya sama di zigzag ya teman-teman, sama diangkat ke atas kayak gini atau diulang berkali-kali supaya hasilnya lebih maksimal, dan dipastiin diratain sampai ke dalam supaya hasilnya maksimal kayak gitu. Nah terus di zigzag aja supaya nggak ngegumpal juga soalnya. Nah diratain terus kayak gini sampai sesuai selera kalian aja, mau seberapa tebal atau seberapa panjangnya kayak gitu. Tapi karena ini bulu mataku memang cenderung kurang panjang, jadinya aku berulang kali. Nah hasilnya kayak gini nih. Aduh maafkan hidungku yang pesek ini. Udah cantik, bentar aku ratain lagi. Nah untuk bagian yang bawahnya dipastiin hati-hati dan pelan-pelan aja, cukup sekali aja ambil untuk 2 bagian bulu mata, pelan-pelan aja ya. Tapi sama ini di zigzag juga kayak gini. Nah gak usah dicelup lagi, cukup sekali aja, bisa pakai 2 bulu mata kita kayak gini. Untuk bagian bawahnya hati-hati karena nanti kecoret. Udah panjang, udah cantik. Aku ratain lagi karena yang satunya masih kurang tebal. Oke kayak gini aku zigzag dulu sampai benar-benar rapi dan rata dan sesuai hasil yang aku inginkan. Oke udah selesai. Udah cantik, udah panjang. Yuk kita lanjut ke step berikutnya. Karena udah selesai bagian alis, bagian mata udah, sekarang kita bagian pipi. Kita pakai blush on. Ini adalah wadah eksklusif blush on yang 02 Coral Peach. Nah ketika pakai blush on diinget ya harus tersenyum. Nah kayak gini. Nah terus diaplikasiin aja deh kayak gini, diputar-putar di tulang pipi kalian. Jadi supaya pipi kalian lebih terlihat merona dan juga makeup kalian juga terlihat jauh lebih segar. Jadinya kerasa nggak pucet deh kayak gitu. Diaplikasiin aja kayak gini, diratain ya. Aku suka banget sama wadah eksklusif blush on ini karena benar-benar pigmented, cuma sekali usap aja udah hasilnya kayak gini. Nah bisa lihat kan gimana kamu cinta sama wadah. Nah setelah semuanya selesai, bagian yang terakhir adalah pemakaian lipstick. Dan lipstick yang akan aku pakai adalah wadah Long Lasting Lipstick, dan ini shade nomor 13 Classic Brown. Nah untuk pemakaian lipstick dipastikan untuk pemakaiannya harus diratakan untuk bagian bawah bibir dan juga atas bibir. Dan diingat juga jangan dikecupin ya ladies, karena supaya hasilnya lebih maksimal dan menutup bagian dasar bibir kita jauh lebih maksimal. Karena ketika kita kecupin warnanya itu akan pudar dan tidak merata. Seperti itu. Kenapa aku suka banget sama long lasting lipstick ini? Karena formulasinya yang ringan, hasilnya matte dan juga tahan lama
Plus juga memiliki 19 varian warna yang cantik-cantik banget. Jadi pastiin kalian coba ya. Nah, cantik banget kan warna coklatnya? Kayak gini. Eits, belum deng, ada satu lagi yang kurang. Ini adalah palette yang eyeshadow tadi kita akan gunain sebagai highlighter juga untuk warna yang paling terangnya. Nah, kita buat highlight supaya hasilnya lebih glowing dan lebih cantik. Di bagian tulang pipi kayak gini, ditap-tap aja pakai kuas, pakai tangan juga boleh, tapi lebih bagus pakai kuas karena hasilnya akan lebih natural. Kayak gini di bagian tulang pipi sebelahnya juga, dan nanti kita aplikasiin juga untuk area-area yang ingin di highlight seperti di bagian area hidung, bagian bawah alis, juga bagian atas bibir dan juga bawah bibir atau dagu ya. Nah, untuk bagian hidung aku akan pakai tangan aja kayak gini. Diambil bagian tengah. Nah, diratain aja kayak gini. Ding, ding, ding. Maafkan hidungku yang pesek ini ya saudara-saudara. Nah, setelah itu diratain aja pakai jari benar-benar supaya hasilnya natural. Nah, kayak gini. Tambahin lagi kalau masih kurang. Jadi palette eyeshadow itu yang warna paling terang juga bisa dimanfaatkan untuk highlighter karena memang Wardah masih limited edition untuk highlighternya. Aku mau pakai yang eyeshadow aja. Ini jadinya bisa di hack ya. Kalau punya eyeshadow yang warna-warna nggak kepake dan warna itu terang, bisa digunain sebagai highlighter kayak gini. Nah, ini udah sekarang bagian bawah alis aku supaya jauh kelihatan lebih cantik dan juga lebih menonjol. Nah, cantik kan? Nih, warna eyeshadownya pun untuk highlighter juga pas banget, warnanya nude, nggak terlalu putih, dan terangnya juga pas. Nah, kayak gini, cantik banget ya. Pastiin kalian coba. Nah, terus dirapiin aja sampai udah selesai. Nah, ini diratain dulu. Nah, udah selesai. Nah, ini nih hasilnya. Tapi masih pakai bandana. Tunggu ya. Oke, jadi ini hasil makeup looknya udah jadi kayak gini. Ini bisa digunain ketika aku mau kerja biasanya, atau juga buat sehari-hari boleh. Tapi kalau buat sehari-hari mungkin untuk bagian eyelinernya bisa lebih nggak dibuat wing kayak gini. Kalau aku memang lebih suka kadang pakai yang agak wing kayak gitu, jadi biar kesannya mata aku yang lebar dia tambah lebar. Memang suka aja sih, kayak selera juga. Jadi terima kasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Thank you for watching and see you in the next video.